Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di kesempatan yang sangat baik ini bersama saya Ahmad Fatahila di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa sajakah yang bisa mempengaruhi wadah rezeki kita, seperti itu. Tentunya setelah yang satu ini. Baik teman-teman, kita bahas apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi wadah rezeki kita. Nah, perlu saya perjelas terlebih dahulu bahwasanya rezeki yang saya bahas di sini adalah masalah keuangan atau finansial ya. Karena kalau kita bicara masalah rezeki, itu luas sekali. Ada banyak hal yang bisa disebut sebagai rezeki. Kalau teman-teman yang muslim, rezeki yang paling utama adalah keimanan dan keislaman itu sendiri, ya kan? Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya udara yang kita hirup, kemudian kita bisa berbicara seperti ini, selama ini kita juga hidup adalah rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi rezeki itu sangat luas, ya, aspeknya sangat luas sekali. Namun dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membahas rezeki hanya dari segi finansial atau ekonomi saja. Nah, tepatnya apa saja kira-kira yang bisa mempengaruhi wadah rezeki kita? Seperti itu. Nah, seperti yang banyak dijelaskan oleh para trainer pemberdayaan diri atau para trainer motivator ya, mereka sering mengatakan bahwasanya rezeki keuangan kita itu sangat dipengaruhi oleh wadah rezeki kita, seperti itu. Ibaratnya seperti kalau saat hujan ya, hujan kan anggap saja itu rezeki yang sangat melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi ketika kita mewadahi air hujan itu dengan gelas, maka yang kita dapat ya segelas itu. Namun apabila kita mewadahinya dengan ember, kita akan juga mendapatkan air hujan yang jauh lebih banyak lagi. Nah, dalam konteks keuangan, sebetulnya setiap saat, setiap detik, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita rezeki yang sangat melimpah ruah. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar wadah rezeki yang kita miliki untuk menerima limpahan, nikmat limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu? Maka itulah yang menentukan sedikit banyaknya rezeki finansial yang kita miliki saat ini. Begitu. Lantas, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, kira-kira apa sajakah faktor yang bisa mempengaruhi wadah rezeki kita itu? Mungkin kita selama ini hanya mendapatkan finansial yang tidak seberapa, yang sedikit, begitu. Tetapi ada teman kita yang memiliki rezeki finansial sangat melimpah, sangat banyak. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi wadah rezeki tersebut? Nah, sebenarnya yang sangat mempengaruhi wadah rezeki kita itu adalah kesiapan mental kita dalam menerima uang itu sendiri. Ya, kesiapan mental kita dalam menerima rezeki uang itu sendiri. Semakin kita siap menerima banyak rezeki, maka semakin pula banyak rezeki yang kita terima. Tetapi kalau kita tidak siap menerima banyaknya rezeki atau banyaknya uang yang masuk ke dalam kehidupan kita, maka rezeki finansial kita juga tidak seberapa banyak yang hadir dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah kesiapan mental kita dalam menerima seberapa banyak rezeki finansial atau uang yang kita dapatkan itu. Namun muncul satu pertanyaan lagi, apa yang bisa mempengaruhi mental kita, kesiapan mental kita dalam menerima rezeki yang lebih banyak? Begitu kan? Ternyata setelah saya selidiki lebih jauh, setelah saya amati lebih jauh, terutama saya amati dari orang-orang yang sukses kaya dari segi finansial, satu rahasianya adalah mereka punya impian yang besar. Mereka punya cita-cita finansial yang besar, yakni menjadi orang kaya dan sukses. Itu nomor satu itu. Sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke bawah. Rata-rata mereka ini, mereka tidak memiliki impian yang besar soal kekayaan dan kesuksesan. Bahkan takut bermimpi besar. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya, apa impian Anda? Apa cita-cita kamu? Mereka mengatakan, sudah, saya pokoknya bisa hidup, bisa makan setiap hari, sudah bersyukur, seperti itu. Tidak ada impian menjadi orang kaya, yang sukses, yang hartanya banyak, nggak ada sama sekali. Hal ini berbeda jauh dengan orang yang sudah benar-benar sukses, kaya. Mereka itu sejak awal, bahkan sejak kecil sudah ada cita-cita, yakni menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, memiliki usaha, dan sebagainya, seperti itu.
Ya, jujur saja saya pribadi belum bisa mencapai ke sana, tetapi saya masih belajar untuk mencapai ke sana. Dan suatu hari saya yakin pasti bisa mencapainya. Begitu. Begitu pula orang yang rata-rata ekonominya kelas menengah. Mereka kalau ditanya, apa impian kamu? Mereka mungkin menjawab, saya pokoknya bisa membahagiakan keluarga, punya penghasilan yang cukup, bisa makan setiap hari, bisa menyekolahkan anak-anak, sudah, saya bersyukur, itu sudah cukup, begitu. Saya tidak muluk-muluk mimpi yang terlalu tinggi, nanti takut jatuh, seperti itu. Nah, itulah rata-rata yang sering saya dengar dari dulu sampai sekarang, yang muncul dari orang-orang yang kelas ekonominya menengah, apalagi yang ke bawah, seperti itu. Orang yang ekonominya ke bawah, bahkan mereka sangat tidak berani untuk bermimpi besar, sangat takut untuk bermimpi besar. Menurut mereka, hidup itu harus realistis, katanya seperti itu. Ya memang hidup kita ini harus realistis, nyata dengan kondisi kita. Tetapi mereka berkeyakinan bahwasanya mimpi terlalu tinggi itu tidak realistis, tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Begitu. Padahal menurut saya pribadi, semua mimpi itu realistis. Selama ada orang yang sudah mencapainya, itu bisa dikatakan realistis. Mimpi yang nggak realistis adalah ketika belum ada sama sekali orang yang bisa mencapainya. Ketika tak satupun orang yang sudah mencapainya, kemudian kita bermimpi seperti itu, maka itu mimpi yang belum realistis, atau yang belum terrealisasi, atau yang belum pernah tercapai oleh seorang pun. Misalkan mimpi menjadi seorang malaikat, kan itu tidak realistis, ya kan? Tetapi kalau kita mimpi misalkan menjadi seorang pilot, itu kan realistis. Menjadi seorang pengusaha sukses, itu kan realistis. Ingin bisa menaklukkan Gunung Himalaya, itu kan realistis. Kenapa? Karena sudah ada orang yang pernah mencapainya, seperti itu. Nah, jadi selama mimpi itu sudah pernah dicapai oleh orang lain, kemudian kita ingin mencapainya juga, maka itu disebut mimpi yang realistis. Tetapi kebanyakan orang yang mohon maaf, kelas ekonomi menengah ke bawah itu rata-rata tidak berani bermimpi besar. Katanya mimpinya tidak realistis, harus menyesuaikan dengan kondisinya saat ini. Begitu. Misalkan kondisinya saat ini hidupnya pas-pasan, ya itu yang mereka terima dan mereka syukuri. Ya bagus sih, menerima, mensyukuri itu adalah suatu keharusan kita dalam hidup. Tetapi standar hidup kita selama tidak dinaikkan, maka selama itu pula kita tidak layak untuk menerima rezeki yang besar. Begitu. Cobalah cek orang-orang kaya di dunia ini, orang-orang sukses. Mereka pasti memiliki mimpi yang besar. Mereka pasti memiliki cita-cita yang besar. Satu, soal keuangan. Yang kedua, soal usaha. Yang ketiga, soal partner dan sebagainya. Mereka itu memiliki relasi yang sangat bagus dalam dunia bisnis. Mereka merasa layak untuk mendapatkan jumlah uang yang sangat besar. Begitu. Kenapa? Karena dipengaruhi dari mimpinya yang besar pula. Nah, itu yang pertama. Yakni impian yang besar itu sangat mempengaruhi kelayakan mental kita untuk menerima rezeki. Dengan kata lain, mimpi yang besar itu sangat bisa mempengaruhi wadah rezeki kita untuk menerima kondisi finansial yang jauh lebih banyak lagi. Begitu. Kemudian faktor yang kedua adalah relasi atau hubungan pertemanan. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, itu sangat mempengaruhi potensi rezeki kita. Dengan kata lain, sangat mempengaruhi wadah rezeki kita untuk menerima uang yang lebih banyak, begitu. Ya kan? Maka teman-teman yang muslim pasti pernah mendengar hadis yang berbunyi kurang lebih begini, artinya bahwasanya silaturahmi atau menjalin hubungan baik dengan orang lain itu bisa memperbanyak rezeki atau memperluas rezeki, seperti itu, ya kan? Nah, hubungannya dengan relasi pertemanan dan pergaulan, siapa yang kita ajak berteman, siapa yang kita ajak bergaul, itu sangat mempengaruhi kondisi finansial kita, seperti itu. Misal, jika Anda seorang pengusaha, pembisnis, pasti teman-temannya juga seorang pengusaha dan pembisnis, ya kan? Nah, dari pertemanan itu sangat mempengaruhi untuk memiliki ide baru dalam soal bisnis, atau memiliki kesempatan baru dalam soal bisnis, atau memiliki rekan kerja yang sangat potensial di bidang tersebut. Maka dari situ, kelayakan rezeki kita sangat dipengaruhi. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang wadah rezekinya itu besar, maka salah satu faktornya adalah sering-sering bergaul dengan orang yang jauh lebih kaya daripada kita sendiri. Paling tidak kita punya akses untuk kenal orang tersebut, ya kan, dan orang itu juga mengenal kita. Dan lebih bagusnya lagi, kita kenal dekat, ya, menjalin kerjasama, menjalin hubungan yang baik. Ya, begitu.
itu sangat berpengaruh terhadap potensi rezeki kita. Jelas ya? Yang ketiga, faktornya adalah sering-sering mengakses rasa kaya. Nah, ini penting sekali ya. Sering-sering mengakses rasa kaya. Maksudnya gimana? Mengakses rasa kaya itu begini. Sesungguhnya kekayaan sejati itu bukan pada materi yang kita punya, tetapi pada perasaan hati kita, yakni perasaan memiliki atau perasaan mempunyai sesuatu, begitu. Nah, orang miskin itu perasaannya kurang. Sedangkan orang kaya itu perasaannya lebih, memiliki banyak hal, memiliki banyak materi, banyak uang, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, disinilah letak perbedaannya yang sangat mendasar itu. Kebanyakan orang miskin akan selamanya terus-menerus miskin, kecuali yang bisa merubah perasaannya menjadi orang kaya. Maka lambat laun pasti dia berubah menjadi orang yang berkecukupan, bahkan kaya raya. Kenapa? Karena bisa mengubah mental state-nya atau mengubah perasaannya dari kondisi miskin ke perasaan kondisi kaya, seperti itu. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa mengubah state kita atau perasaan kita agar bisa merasakan kaya? Caranya cukup mudah. Bagi teman-teman yang muslim pasti sudah sering diajarkan untuk berzakat, ya kan? Bersedekah, ya kan? Atau memberi. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita bisa memiliki mental kaya atau perasaan kaya, begitu. Kita memberi kepada orang lain karena kita memiliki, karena kita mempunyai lebih, sehingga kita ada dorongan untuk memberi orang lain, begitu. Maka semakin kita memberi kepada orang lain, semakin sering bersedekah atau semakin sering berzakat dengan ikhlas tentunya, maka semakin mudah kita mengakses rasa kaya. Dan rasa kaya inilah yang nantinya akan mendorong ide-ide kreatif untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam kehidupan kita, seperti itu. Itu tips yang pertama untuk bisa merasakan mental kaya atau bisa memunculkan perasaan kaya dalam jiwa kita. Tips yang kedua adalah kita membeli barang mahal. Ya, kita harus pernah membeli barang mahal, begitu. Coba Anda cek orang-orang kaya itu. Kalau membeli barang kan mahal-mahal, ya kan? Jarang sekali membeli barang yang harganya itu biasa-biasa saja, ya. Tetapi harganya itu rata-rata mahal. Misalkan laptop dia membeli yang produk Apple yang harganya 50 juta, seperti itu. Mobil dia membeli Fortuna, misalkan seperti itu. Atau rumah dia membeli villa, atau dia membangun rumah tingkat 3, seperti itu. Kenapa? Semakin besar biaya yang mereka keluarkan atau semakin mahal biaya yang mereka keluarkan itu, mereka bisa merasakan kepuasan karena memiliki barang mahal. Contohnya seperti itu. Nah, kita latihannya bagaimana? Ya, kita harus memiliki barang mahal yang kita usahakan sendiri, ya. Tapi di sini mahal itu relatif, ya, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Misalkan kalau Anda mampunya barang mahal itu 5 juta, ya Anda belilah. Ya, misalkan dengan menabung terlebih dahulu, ya, kemudian Anda bisa membeli sesuatu yang harganya 5 juta. Contohnya laptop misalkan, harganya 5 juta sampai 7 juta. Itu bagi Anda mahal. Maka ketika Anda membeli itu, Anda rasa bangga. Ada rasa bangga dalam hati Anda. Ada rasa menyukai karena barang ini mahal. Ada rasa puas tersendiri, begitu. Ketika Anda melihat laptop Anda yang harganya 6 juta tersebut, ada rasa puas, ada rasa senang, ada rasa bangga karena barang ini mahal, seperti itu. Nah, saya pernah menghadiri sebuah pelatihan pemberdayaan diri. Suatu ketika, itu trainer saya bilang, sekali-kali membeli barang mahal. Bukan karena kita foya-foya, tidak. Tetapi karena kita mengukur disitulah rezeki kita. Seperti itu. Maksudnya gimana? Ya, di situ adalah kepantasan rezeki yang kita terima. Begitu. Maka semakin sering membeli barang mahal, kita merasa puas, kita merasa senang, gitu ya. Kita akan bisa menarik rasa kaya tersebut. Tentunya di sini yang harus kita hindari adalah berfoya-foya, ya. Tidak seperti itu. Namun kita sekali dua kali kita membeli barang-barang yang kita anggap itu mahal, tetapi sangat penting untuk kehidupan kita, begitu ya. Nah, kemudian kita puas dengan harga mahal tersebut. Oke. Kemudian tips yang ketiga adalah bersyukur. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah sering mendengar tips yang ketiga ini, yakni bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita segala sesuatu. Gitu. Tuhan sendiri pun sudah berfirman di dalam kitab suci, yaitu barang siapa yang bersyukur kepadaku pasti
akan kuberikan, pasti akan aku tambahkan nikmatnya, seperti itu ya kan. Nah, ini adalah firman Tuhan sendiri yang bisa Anda buka di kitab suci, khususnya Al-Quran ya. Begitu. Tuhan sudah menjanjikan bahwasanya orang yang bersyukur pasti ditambahkan nikmatnya. Nah, nikmat di sini itu bisa menjadi rezeki ya. Rezeki itu adalah turunan dari nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka semakin banyak pula rezeki yang kita terima. Maka wadah rezeki kita atau kepantasan mental kita untuk menerima banyak rezeki pun akan semakin besar, seperti itu. Ya kan? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.